Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali dalam renungan 79, biarlah firman Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Ya, dan hari ini kita akan membaca di dalam Ibrani. Dan saat ini kita akan lihat dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Dikatakan, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saat ini kita melihat firman Tuhan dengan tema pembaruan. Ya, kita melihat di sini Ibrani 8 ayat 8 sampai 10 berbicara tentang suatu perjanjian baru yang dijanjikan oleh Allah. Ya, penulis Ibrani merujuk pada nubuat dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 kita bisa membacanya. Ya, yang menyatakan bahwa Allah akan membuat perjanjian baru dengan umatnya. Dan perjanjian baru ini berbeda dari perjanjian yang lama yang dibuat di Gunung Sinai, Allah dengan Musa. Ya, perjanjian baru ini dituliskan, ya, ada penyebabnya. Ya, kalau kita melihat yang dikatakan firman Tuhan bagaimana, ya, dikatakan bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Ya, karena ketidaksetiaan umat Israel pada saat itu, ya, akan firman Tuhan, sehingga Allah menolak mereka, ya. Dan terjadilah, ya, janji untuk perjanjian baru, ya, yang akan diadakan oleh Allah. Ya, dan dikatakan bahwa Allah akan menaruh hukumnya, firman-Nya, ya, di dalam akal budi manusia dan menuliskan dalam hati manusia. Perjanjian baru ini adalah Allah akan menaruh hukumnya dalam hati manusia dan menulis dalam pikiran manusia. Ya, manusia akan mengenal Allah secara pribadi, ya, dan dosa-dosa mereka akan diampuni. Ya, kalau kita tahu dulu umat Israel ketika datang kepada Allah, mereka harus menggunakan perantara imam-imam, ya, melalui perantara imam, ya, imam yang berdoa kepada Tuhan, yang meminta petunjuk, permohonan kepada Tuhan, ya, menaikkan doa kepada Tuhan, yang memberikan korban bakaran, korban persembahan kepada Tuhan. Ya, tetapi dengan adanya perjanjian baru, ya, ini membuat manusia dapat dengan sendiri atau secara pribadi, ya, datang kepada Tuhan. Dan itu yang kita rasakan saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita tidak lagi sama seperti umat Israel pada saat dulu, ya, mereka harus melalui perantaran imam. Ya, dan sekarang, ya, karena karunia Allah, kita dapat dengan secara pribadi datang kepada Tuhan. Ya, perjanjian yang baru yang terjadi, ya, setelah adanya penebusan dosa manusia, ya, yang membuat manusia terbebas dari belenggu dosa, ya, dan membuat manusia menjadi lebih dekat dengan Allah melalui perantaraan Yesus Kristus sebagai anak Allah, ya, yang menebus dosa manusia, menebus dosa kita. Dan itu adalah satu anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, dan maka dari itu kita mau melihat bagaimana di mana Allah berjanji untuk membuat perjanjian baru yang mengarah pada pembebasan dan pengampunan dosa melalui hubungan yang lebih dekat dengan dirinya. Ya, dan poin yang pertama dapat kita lihat adalah anugerah Allah.
Ya, anugerah Allah berbicara tentang perjanjian baru yang akan dibuat oleh Allah, ya, dan sudah dibuat oleh Allah dengan perjanjian baru yang akan dibuat oleh Allah dengan kaum Israel dan Yehuda, dan sekarang itu sudah terjadi dan kita alami. Ya, ini menunjukkan bagaimana kerelaan Allah untuk memberikan peluang yang baru kepada umat Tuhan, kepada manusia. Ya, meskipun dalam ketidaktaatan, ya, mereka telah melanggar, umat Tuhan Israel pada saat itu telah melanggar perjanjian yang sebelumnya yang sudah Tuhan tuliskan bagi bangsa Israel. Ya. Dan anugerah Allah ini merupakan tindakan dari kasih karunia Allah dan belas kasihan Allah terhadap manusia. Ya, anugerah adalah pemberian yang diberikan Allah kepada manusia. Ya, bukan karena prestasi, kebaikan manusia, kekuatan manusia, kelayakan manusia, ya, tapi ini adalah kasihnya Allah, ya, ekspresi bentuk dari kasih Allah untuk manusia, ya, kasih Allah yang luar biasa. Makanya Efesus 2 ayat 8 sampai 9 Paulus mencatat di sana, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi jangan kita bermegah diri, ya, karena kita menerima keselamatan. Sebab keselamatan itu bukan karena kehebatan manusia, tetapi itu adalah karunia anugerah Allah bagi manusia. Dan anugerah ini mencakup berbagai aspek kehidupan, ya, seperti pengampunan dosa, keselamatan, berkat, dan bimbingan daripada Tuhan bagi manusia. Ya, menyikapi anugerah Allah dalam kehidupan kita bagaimana caranya? Kita sadar anugerah Allah itu Tuhan Allah berikan dalam kehidupan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah ucapan syukur, menaikkan ucapan syukur, yang menyadari akan kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kekuatan kita sehingga kita dapat menerima, ya, keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, kita dapat mengenal Allah secara pribadi dan ketaatan terhadap ajarannya, ya, terhadap firman-Nya yang perlu kita taati dalam kehidupan kita. Menyikapi anugerah Allah dengan hati yang rendah dan merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari bahwa bukan karena kekuatan kita menerima anugerah daripada Allah. Dan yang berikutnya setelah anugerah Allah, ya, dan berikutnya adalah pembaruan hati dan pikiran. Ya, dalam perjanjian baru Allah menjanjikan untuk menaruh hukum-Nya dalam pikiran dan menuliskannya dalam hati manusia. Dan ini menunjukkan adanya perubahan, ya, transformasi dalam diri manusia, di mana hukum-hukum Allah tidak hanya diikuti secara mekanis, ya, tetapi juga perlu dihayati dan menjadi bagian dari karakter manusia, ya, yang perlu ada, yang perlu ditanamkan dalam kehidupan manusia. Ya, firman Tuhan yang harus dilakukan, ya. Itulah sebabnya Allah mengatakan akan menaruh hukum dalam hati, ya, menuliskan dalam pikiran, ya, supaya manusia dapat mengerti akan perintah Tuhan, akan perintah firman Allah dalam kehidupannya. Maka dari itu kita perlu melakukan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, sehingga kita dapat melakukan pembaruan baik dari hati dan pikiran kita, ya, untuk kita hidup lebih dekat dengan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dekat, semakin lagi mengenal Allah, ya, diperbarui dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Allah yang Allah taruh dalam kehidupan kita itulah yang membuat kita dapat mengerti apa yang berkenan kepada Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang harus kita lakukan di hadapan Allah sebagai orang yang percaya, ya. Dan firman Tuhan itu yang akan memperbarui hati dan pikiran kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadari, kita renungkan di dalam kehidupan kita betapa luar biasanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, ya, dan kita mau belajar membawa diri kita, ya, memperbarui diri kita. Ada pembaruan di dalam diri kita oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena anugerah Allah, ya, dan oleh karena firman yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengenal Allah secara pribadi, lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Biarlah firman Tuhan memberkati kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kita dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, diceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra yang hebat. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah, dan biarlah Tuhan kami menyadari akan kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, anugerah-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami, dan kami menyikapi dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami mau Tuhan mentaati akan setiap ajaran firman Tuhan, dan firman-Mu itu akan kami pakai dalam kehidupan kami untuk memperbarui kehidupan kami dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak-kehendak Tuhan, melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang yang percaya dan menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya nama-Mu saja yang dipuji, nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.